Wing Chun 葉問。Oke, malam teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya Glenn Wong, kita di channel Wing Chun Harmony Indonesia. Malam hari ini rencananya saya ingin sharing ya tentang penilaian wushu tradisional ya. Ya karena kan kemarin kita ikut pertandingan nih. Cuman ya secara jujur ada beberapa hal yang buat saya penasaran dengan sistem penilaian juri gitu, karena ada beberapa hal di sana yang saya lihat tidak sesuai dengan istilah tradisional, tetapi kayaknya di sana fine-fine aja untuk penilaiannya gitu. Nah, kebetulan malam hari ini ada saudara Vale ya, dan kebetulan juga Vale ini adalah salah satu anggota Wing Chun Harmony Indonesia yang masuk dalam jajaran ikut penataran. Jadi waktu itu kita memang ada undangan. Jadi memang perguruan-perguruan wushu, perguruan-perguruan Wing Chun yang ada di Jakarta diundang oleh Wushu DKI ya untuk ikut serta dalam penataran karena ingin menambah jajaran juri yang siap bertugas ketika ada pertandingan gitu. Dan kita waktu itu ada perwakilannya adalah saya yang waktu itu berangkat ke sana selama 2 hari untuk di training sama para juri profesional gitu. Salah satunya ada Pak Darmaji, itu memang sudah kelasnya internasional, dia sudah ikut penataran dan ikut menjadi juri pertandingan-pertandingan kelas internasional. Lalu ada Sifu Pia juga, ada Sifu Aryo dan Sifu lain-lain. Banyak sekali rekan-rekan dari Wushu DKI, dari Wing Chun Jakarta yang diundang untuk ikut serta, ada yang jadi penatar dan seperti saya yang jadi peserta untuk ditatar. Nah, sekarang saya kasih waktu dan tempat kepada Vale untuk menjelaskan sedikit aja nih tentang penilaian dalam konteks kategori wushu tradisional yang selama ini waktu itu ditatarkan ya. Jadi yang ditatarkan selama 2 hari, waktu itu ada 3 kategori ya. Ini kita dikasih buklet ya biar jadi pegangan, jadi memang terstandar. Jadi bukan standar berubah-ubah tapi ada standarnya. Dan salah satunya juga dari IWUF ya, jadi memang International Wushu Federation standar tahun 2019. Nah, yang ditatarkan ada 3 macam. Pertama adalah untuk Wushu Taolu. Nah, Wushu Taolu ini yang memang di pertandingan dia gerakannya standar. Jadi ada kategorinya, Taolu A, Taolu B, Taolu C. Tapi buat yang hari ini kita mungkin nggak bahas yang ini ya, karena memang spesialisasi saya sepertinya karena saya belajar Wing Chun, jadinya mungkin spesialisasinya lebih ke yang 2 lagi, yang Wushu tradisional dan yang memang buku peraturan pertandingan Wing Chun. Ini yang waktu itu ditatarkan ke selama 2 hari itu. Nah, apa bedanya gitu ya? Kenapa berbeda? Thank you, Pak. Pegang dulu. Kenapa 2 ini berbeda? Jadi yang satu, yang wushu tradisional dulu ya. Jadi wushu tradisional ini dia mempertandingkan gaya-gaya wushu, aliran kungfu gitu ya. Jadi dia ada Bajichuan yang kalau teman-teman mungkin tahu komiknya, ada yang terkenal komik Kenji ya. Dia Bajichuan, kungfu 8 mata angin itu dia termasuk salah satu bentuk kungfu tradisional, wushu tradisional. Mungkin teman-teman lain tahu lagi adalah kungfu yang punya gaya Xingyi Quan. Itu mereka punya karakteristik yang khas. Jadi ketika para juri melihat ini akan memperagakan Bajichuan, kita langsung tahu gerakannya itu memang ada gerakan hentakannya enggak, yang dia menghentakkan bumi dengan kuat, pukulannya kokoh, kuda-kudanya rendah. Nah, itu kelihatan karakteristiknya. Ketika karakteristiknya nggak muncul, tentunya ada pengurangan nilai gitu. Kalau ada yang memperagakan, contoh ya mungkin memperagakan kungfu harimau gitu, ekspresi muka pun dinilai. Jadi ketika kungfu harimau itu ekspresi mukanya harus garang, harus kuat, harus geram gitu. Beda dengan kungfu monyet gitu ya. Kungfu monyet itu mereka pecicilan gayanya. Ada ekspresi-ekspresi ketawa, ekspresi-ekspresi nakal gitu kan. Jadi ketika mau meragakan kungfu harimau tapi mukanya pecicilan gitu, pasti ada pengurangan nilai juga. Ya, jadi kan kesannya nggak menjiwai. Kesannya nggak menjiwai, ini penjiwaan dari karakter jurusnya. Nggak mungkin kan harimau pecicilan. Iya, nggak mungkin harimau pecicilan. Nggak mungkin monyet juga garang. Iya. Gitu.
iseng-isengnya monyet nggak bisa dikeluarkan di iseng-isengnya kungfu harimau. Nanti dibilang ini salah jurus. Kalau monyet garang itu maksudnya King Kong. King Kong ya. Nah, itu ada lagi mungkin karakteristik yang memang mau menerangkan itu yang ada gerakan pukul dadanya atau apa memang berbeda gitu. Nah, itu wushu tradisional. Jadi ketika kita Wing Chun ya, kungfu Wing Chun termasuk dalam wushu tradisional. Jadi ketika kita mempertandingkan Wing Chun dalam pertandingan wushu tradisional itu tidak akan optimal ketika kita hanya memperagakan Xiu Ling Tao, hanya memperagakan Chung Kyu, karena unsur atraktifnya itu tidak ada, kurang. Tidak ada kocokannya, tidak ada gerakan yang memukaunya, karena cenderung monoton. Gerakannya apalagi Xiu Ling Tao ya, Xiu Ling Tao gerakannya diam di tempat, statis, tidak akan menarik. Jadi ketika ingin memperagakan kungfu Wing Chun di dalam wushu tradisional, itu kita harus memperlihatkan karakteristik jurus Wing Chun-nya. Kita mau sambil jalan, sambil menendang, sambil memukul, menangkis, tapi yang penting karakter jurusnya. Kalau kita memperagakan Wing Chun, jangan sampai tuh ada kuda-kuda yang terlalu rendah. Jangan sampai ada gerakan berlari. Itu menjadi tidak sesuai dengan karakteristik jurusnya. Nah, nanti akan yang dinilai itu adalah keindahannya, ketangkasannya, dan tadi kombinasinya, apakah gerakannya mengalir, apakah ada ritmenya, sesuai dengan lagunya enggak. Jadi kalau memang pasang lagunya, misalnya lagunya Ipman gitu kan, bagian awal halus, gerakannya tenang, ketika bagian yang mulai menghentak lagunya, gerakannya terlihat bertenaga. Nah, itu sesuai, penilaian akan bagus. Kostum juga dinilai di dalam wushu tradisional. Jadi ada sabuknya enggak? Ketika selesai peragaan, sabuknya jatuh enggak? Sabuknya terlepas, itu akan menjadi pengurangan nilai. Senjata, kalau kita main Luk Dim, main tongkat tombak panjang, atau main bacam dao, golok kembar, goloknya bengkok, misalnya nggak sengaja ketebas ke sesama golok gitu, tang, lalu goloknya bengkok satu, itu terjadi pengurangan nilai, dianggap kurang tangkas. Ketika kita main tombaknya mau ke lantai, dar, terus patah, karena itu juga pengurangan nilai, karena dianggap kita tidak siap. Kita nggak memeriksa perlengkapan kita. Sebelum pertandingan akan dicek semua tuh, seragam, sabuknya udah kencang belum, tongkatnya masih ada yang retak nggak nih. Nah itu dicek sebelum pertandingan supaya nilainya optimal. Itu kalau wushu tradisional. Nah, kalau spesifik yang pertandingan Wing Chun yang ditatarkan di sini, kita buku pertandingan ini dibikinnya ada almarhum Sifu Victor, lalu ada Sifu Aryo, Sifu Ming dan Sifu Pierre. Jadi memang mereka ini adalah orang-orang yang sudah lama berpraktisi Wing Chun ya. Logan juga kenal dan sering ngobrol lah di dunia persilatan gitu ya. Nah, kalau di dunia perwing chunan. Nah, kalau yang khusus pertandingan Wing Chun, nah ini baru dia akan mempertandingkan spesifik. Misalnya soal Xiu Ling Tao. Nah, kita akan para juri akan memperhatikan gerakan Xiu Ling Tao-nya urutannya bener nggak, bentuknya jelas nggak, terus kalau ada putaran tangan Guensao-nya bagus nggak, apakah ada yang patah-patah, momen ketika pukulannya harus cepat atau ketika gerakan tangsao-nya harus pelan-pelan, itu kelihatan nggak? Nah, itu baru yang pertandingan Wing Chun. Untuk yang form ya, untuk yang peragaan. Nanti ada lagi sendiri yang soal pertandingan Chisao, soal pertandingan sparring, yang sanda, itu juga ada. Beda lagi. Cuman kalau untuk yang pertandingan kayak sanda, Chisao yang memang harus berdua dan lawan-lawanan, mungkin di sana hanya lebih mengutamakan ya poin, dapat poin atau enggak, pukulannya masuk atau enggak, misalnya gitu. Enggak ngurusin bentuknya lah, bentuknya mau ngapain bodo amat, yang penting tetap kalau misalkan Chisao ya pakai karakteristik Chisao, tetapi tujuannya dulu nyari poin. Ya, seperti kita kalau ikut pertandingannya Tai Chi, kita ikut push hand misalnya, sama, itu juga yang dia tidak akan menilai gerakan mendorongnya, Tai Chi banget, Tai Chi atau banget, bukan, tapi pakai dorongan Wing Chun gitu. Ya, yang dia penting nggak memperhatikan. Yang penting musuh jatuh, kita musuh berhasil keluar dapat poin, arena, dapat poin. Nah, yang dipermasalahkan itu adalah konteks dari tradisional yang dibawa sama wushu sama tradisional yang dibawa sama Wing Chun.
Cari yang dari SSA. Ya kalau misalkan dilihat dari apa yang dijelaskan sama Saudara Vale, mungkin teman-teman harus paham juga tradisional di sini itu adalah dua pengertian yang berbeda. Jadi kalau misalkan tradisional di wushu yang lebih mengutamakan kata karakteristik wushunya, karakteristik Wing Chunnya aja. Jadi kalau misalkan bongnya salah, mungkin kuda-kuda si Wing Chunnya salah, yang penting karakteristiknya si Wing Chun ya udah. Nah, itu relatif sedikit. Jadi di situ juga ada dia kalau memang misalnya kuda-kudanya tidak sesuai bentuknya. Tadi kuda-kudanya Wing Chun nggak ada yang lebar, Betul. nggak ada yang angka. Jadi ketika dia mengeluarkan kuda-kuda mapu di dalam lagi peragaan Wing Chun, nah itu nilainya akan tidak sesuai. Karena jangan tadi karakteristik jurusnya tidak sesuai. Ya, yang saya maksudkan itu adalah penjelasan mengenai kuda-kuda pada saat video saya sebelumnya, ya. Saya kan melihat ada kuda-kuda yang Wing Chun-nya itu benar-benar rendah banget seperti ini. Nah, kalau di wushu tradisional ini dianggap sebagai karakteristik Wing Chun, ya. Mau kegunaannya ada atau tidak itu tidak dipentingkan lah ya. Bener nggak begitu? Nanti akan kelihatan adalah ketika pertandingan tentunya kan nggak ada satu orang ya. Perbandingan itu kan akan dibandingkan beberapa peserta gitu kan. Nah, jadi ketika sama-sama memperagakan Wing Chun gitu kan, dan mungkin dia dari perguruan yang sama, jadi pelatihnya mengajarkan set gerakan yang sama gitu ya. Nah, itu nanti tentu akan beda nilainya, nggak mungkin sama persis, walaupun gerakannya sama ya. Nanti akan dibedakan di antara dua peserta ini, mana yang kelihatan kuda-kudanya lebih kokoh, mana yang kelihatan gerakannya lebih mantap, pukulannya lebih bertenaga, pajingnya keluar. Nah, itu dinilai juga. Iya, saya ngerti. Cuman kan problemnya antara kuda-kuda Wing Chun tradisional seperti ini dengan wushu tradisional seperti ini, itu adalah dua bentuk kuda-kuda yang sangat mendasar banget bedanya. Kalau nanti Ya contoh aja lah, misalkan ya, kalau misalkan kita kuda-kuda seperti ini, untuk shifting pun nggak mungkin akan jadi shiftingnya seperti ini, ya dong. pasti akan nanti lebih kebuang. Nah, hal yang mendasar itu yang di wushu tradisional itu tidak ada penilaian khusus. Nah, tidak dibedakan. Jadi Tidak dibedakan, itu yang teman-teman harus pahami, tidak ada bedanya. Makanya kemarin itu pada saat saya lihat, kenapa kuda-kuda seperti ini nilainya bisa besar? Karena mereka tidak melihat penggunaan, yang penting ya itu Wing Chun. Kecuali kalau misalnya pas Yulito pasang begini kan udah lain, udah ngaco gitu kan. Nah, begitupun dengan Tansau misalkan. Tansau kalau di kita kan ada bentuknya kan, Tansau seperti ini. Tapi kalau misalkan di wushu tradisional Tansau bentuknya seperti ini dianggap Tansau. Bener dong? masih tansau. Karena karakteristik bentuk Tansaunya seperti ini. Kecuali kalau Tansau begini, ini udah salah. Ya. Begitupun Bong. Nah, hal-hal kayak gitu yang menurut saya di sini ya mungkin harus ada persamaan persepsi. Jadi wushu tradisional di sana bukan artinya sama dengan Wing Chun tradisional. Jadi tradisional pada Wing Chun itu tidak sama persis. Ya mungkin kalau misalkan saya kasih perumpamaan ya, misalkan saya nggak menyebut suatu nama tokoh Wing Chun besar, tapi saya sebut sebagai seorang Grandmaster Wing Chun yang memperagakan Shu Lin Tao dengan bentuk yang sedemikian istilahnya setiap gerakan itu punya konsep dan kegunaan pada saat kita harus drill, itu tidak akan berlaku pada saat itu semua masuk ke dalam wushu tradisional. Karena tidak akan kelihatan tentara gitu. Iya. Manfaatnya intensi maju gitu kan. Betul. Nimliknya itu tidak akan ternilai ketika memang wushu peragaan. Nah, makanya di beberapa konten saya selalu nyebut tradisional. Yang saya maksudkan itu adalah tradisional dalam konteks yang sesungguhnya, bukan tradisional yang dipakai dalam kata untuk mengkategorikan pertandingan. Mengkategorikan pertandingan. Jadi di situ yang harus disamakan persepsinya. Karena selama ini pun saya salah persepsi karena menyebut kata tradisional itu saya anggap identik dengan tradisional dalam Wing Chun. Ternyata jauh gitu loh.
setuju. Jadi memang ketika kita yang saya bilang tadi di awal bahwa kalau di pertandingan wushu tradisional kita memperagakan hanya Shilin-Tao saja akan tadi kurang nilainya karena tidak menarik, karena monoton, diam, tidak ada unsur atraksinya. Pasti akan kalah sama tadi kungfu monyet gitu yang lompat sana sini, bisa pakai kopro, bisa pakai salto, jadi akan lebih terlihat memamerkan tingkat kesulitannya. Oke, jadi kalau bisa saya bilang kalau Wing Chun di dalam wushu itu bisa dibilang Wing Chun-nya lebih banyak ke arah show off lah. Show off. Jadi kalau memang mau tadi Wing Chun-nya di koreografi sendiri. Jadi nggak harus memperagakan Shilin-Tao, tapi memperagakan gerakan-gerakan Wing Chun yang kita koreografikan sedemikian rupa memperlihatkan karakternya, caranya stepping, cara menendang, tidak ada tendangan berputar lewat belakang. Kalau waktu di tendangan belakang yang muter nyangkul gitu nggak ada di Wing Chun. Pukulannya tidak ada yang menggedik dari atas seperti ini gitu. Tapi pukulannya merusau, pukulan cungkuen. Itu nanti akan lagi karakteristiknya terlihat dengan jelas. Oke, Kira-kira segitu ya yang harus diluruskan dengan pengertian tradisional. Iya. Dan juga ada sistem penilaian yang tadi disebutkan sama saudara Vale. Ya mungkin otomatis seorang praktisi Wing Chun yang mau berkecimpung di dunia wushu tentunya akan berlatih ke arah sana. Tidak bisa berlatih Wing Chun tradisional karena karakteristiknya beda. Ya dong. Perlu dilatih. Jadi kalau memang mau masuk pertandingan wushu tradisional, tentunya latihannya nggak bisa yang biasa. Ya. Bisa latihan yang sering kali dilakukan. Mesti tadi dibuatin koreografi, pilihin lagu. Nah itu kan nggak pernah kita pikirkan gitu untuk pilihan lagunya cocok apa. Ya cuman kan kalau misalkan seorang praktisi dia tetap harus memilih penjurusan. Dia nggak bisa milih dua-duanya. Kenapa? Kalau menjadi spesialis ya memang ilmunya biar mendalam gitu. Iya, karena muscle memorinya akan dibentuk dari awal. Dia mau bentuknya ke arah sana, kalau ke arah wushu sendiri, atau memang ke arah Wing Chun tradisionalnya sendiri. Kita berdua di sini ngomongin soal sisi Wing Chun ya. Walaupun tadi ada nyebut bela diri lain itu cuman istilahnya apa yang saya pelajari, contoh, apa yang kita pelajari di dalam materi penatarannya. Ya, contoh, dan saya tidak akan komen terlalu banyak kalau itu. Ya, karena bukan ranah saya. Bukan keahlian kita juga. Iya, bukan ranah saya. Kita ngomongin dari segi Wing Chun. Kita ditatar pun untuk mengenalkan saja. Ini loh bentuknya kalau bagi cuan tuh harus ada yang karakter tadi, meminta. Kita dikasih tahu. Jadi memang tapi bukan berarti saya menjadi ahli bagi cuan gitu dengan penataran ini gitu. Hanya tahu loh apa yang harus kita lihat ketika kita menjadi wasit atau jadi juri. Ada lagi? Sudah, mungkin terakhir ngingetin teman-teman. Jadi ini hasil penataran saya. Jadi pemahaman saya terhadap sesi 2 hari yang diberikan. Kalau memang ada yang berbeda gitu ya, ada yang mau meralat, ya silakan disampaikan. Saya dengan senang hati menerima masukannya supaya saya pun semakin berkembang dan nanti kalau jadi juri beneran diminta tolong untuk bantu menjuri lebih siap gitu ya. Silakan teman-teman kalau mau ditambahkan, mungkin ada sudut pandang sendiri atau mungkin ada juri beneran juri nonton video kita ya. berdua, silakan tulis di kolom komentar aja gitu kan. Mudah-mudahan kita bisa mendapat ilmu, kita belajar lagi. Oke, kira-kira itu aja teman-teman. Sampai ketemu lagi di video saya yang akan datang. Salam Wing Chun di Indonesia.